Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini ya, pembahasan kita mengenai rangkaian encoder ya. Ini kita pertemuan yang ke-14 ya, rangkaian encoder. Dimana dalam pembahasan rangkaian encoder ini ya, kita bisa mampu ya menganalisis ataupun merancang peralatan elektronik ataupun elektrikal ya. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan metode dan juga perangkat keras yang modern, dan juga bagaimana penerapan pengetahuan kita tentang dasar daripada komputer ya, sains dan juga teknik informasi. Perlu kita ketahui ya, bahwasanya encoder itu merupakan suatu rangkaian logika ya, logika kombinasional, di mana ada dua input dan n-nya adalah outputnya. Misalnya dua pangkat n input dan n itu adalah outputnya ya. Jadi kalau dia dua pangkat satu input dan outputnya berarti adalah n-nya, berarti satu ya. Misalnya kalau dua pangkat satu berarti outputnya satu ya. Jadi setiap satu input aktif menghasilkan kode binarnya n bit ya. Itu kalau encoder. Kalau dia decoder, n input menjadi dua pangkat n outputnya ya. Jadi input dan output. Misalnya kita lihat bahwasannya untuk fungsi encoder ya, 4 ke 2 ya. Misalnya Y0 aktif, maka Y1 Y0 sama dengan 00. Y1 aktif berarti Y1 Y0 sama dengan 01. Kita bisa lihat tabel kebenaran ya. Contoh bahwasannya untuk yang encoder 4 ke 2 nya ya, dimana misalnya I3 nya 00001, I2 nya 0010, kemudian I1 nya 0100, I0 nya 1000, dimana Y1 0011, Y0 nya 0101 ya. Kita perlu tahu untuk persamaan booleannya, Y1 sama dengan I2 tambah I3, Y0 sama dengan I1 tambah I3 ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya juga untuk encoder ya, misalnya ada suatu permasalahan ya. Misalnya ada jika dua input ya aktif, kemudian outputnya itu tidak valid. Kemudian jika tidak ada input aktif ya, outputnya bisa menjadi 00 ya, sama dengan I0 aktif, kemudian tidak dapat dibedakan ya. Kemudian solusinya seperti apa? Solusinya kita input dengan indeks tertinggi ya, sama itu dengan prioritas tertinggi. Kemudian jika dua input aktif, kemudian hanya prioritas tertinggi yang bisa kita kodekan. Kemudian ada output valid ya, menandai adanya suatu input yang aktif ya. Kalau di pasaran encoder itu berupa apa? IC. Misalnya encoder 83, IC-nya 74 LS148. Kemudian kalau dia encodernya 10 ke 4, IC yang di pasaran 74 LS147. Kemudian untuk yang encoder 83 ya, bisa IC-nya yang di pasaran
74 LS 348. Nah, kira-kira bagaimana untuk penerapannya encoder dalam sistem digital ya, untuk di bidang elektronika ya. Panjang, misalnya pada keyboard ya, pada penerapan di bidang elektronika bisa pada keyboard encoder, di mana ada 16 tombol ya, encoder 16 ke 4, di mana pada setiap kita melakukan suatu penekanan ya, itu bisa menghasilkan kode binarnya 4 bit ya. Kemudian pada saat kita melakukan pengubahan sinyal ya, dari banyak sumber menjadi kode biner, itu berarti adanya konversi data ya. Kemudian bagaimana encoder bisa juga menentukan perangkat ya, dengan prioritas tertinggi menghasilkan suatu vektor. Vektor apa? Vektor instruksi. Kemudian bisa juga untuk panel kontrol ya, bagaimana saklar untuk posisi tunggal ya, itu bisa kita ubah ya menjadi suatu alamat biner ya, untuk keperluan kontrol sistem. Nah, kira-kira sampai sini ada tanggapan pendapat sebelum kita lanjutkan? Ada? Nah, kita masuk ke perbandingan ya, perbandingan encoder dan decoder. Kalau fungsi dari encoder apa? Fungsi encoder banyaknya input, kode binarnya bisa menjadi sedikit outputnya, sedangkan decoder sedikit inputnya tapi outputnya bisa banyak ya. Jadi kalau dia jumlah output untuk encoder, n-nya output, kalau untuk decoder 2 pangkat n-nya ya output. Kemudian jumlah inputnya, kalau encoder 2 pangkat n input, sedangkan decoder n input ya. Aplikasinya misalnya contohnya encoder di mana? Pada sensor, kemudian pada keyboard ya. Kemudian kalau decoder pada demux dan juga pada proses pengalamatan decoding ya, address decoding. Contoh IC-nya di pasaran apa? Kalau dia encoder, contohnya 74 LS148. Ada juga 74 LS147 ya. Kemudian decoder ada 74 LS138. Kemudian ada decoder lagi, IC yang di pasarannya 74 LS154. Jadi bentuk di pasarannya encoder-decoder berupa IC ya, berupa IC. Jadi encoder itu ya merupakan kebalikan daripada decoder ya, dimana output decoder itu bisa ke input encoder dan bisa kembali kepada kode asalnya ya. Kira-kira ada kurang paham atau kita bisa diskusikan lebih lanjut, boleh silahkan.